sama Gon. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Yep, selamat berlibur untuk kalian di akhir pekan ini. Dan kali ini, sembari liburan, Tamagon punya satu hal yang menarik yang terkait dengan salah satu karakter yang sangat jarang ditampilkan oleh Oda Sensei, yakni Akagami no Sense. Teori ini akan mencoba menjelaskan motivasi dari Sense yang sebenarnya, perannya dalam keseimbangan antara takdir dan juga impian, dan bagaimana ini akan menjadi inti dari reuni yang telah lama kita tunggu-tunggu antara Luffy yang bertemu dengan Akagami. Kalian tentu pasti penasaran kan kapan mereka berdua ini akan bertemu lagi setelah hampir 25 tahun tidak pernah saling berhadapan. Oke, jadi kita akan bahas lengkap dalam video kita kali ini. Namun seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Sejauh ini, Pulau Egghead hanyalah persiapan untuk kejadian yang akan terjadi di masa depan. Oda Sensei telah menyiapkan plot setelah berakhirnya arc Egghead Island ini. Semua Yonko kini sekarang mengincar One Piece, dan setelah kejadian di arc Elbaf ini, mereka akan menjadi fokus utamanya dari Oda Sensei. Shanks adalah salah satu karakter yang akan banyak dilihat setelah Egghead ini berakhir. Oda selalu menyembunyikannya, dan inilah saatnya dia menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya. Shanks sangat terkait dengan Elbaf. Baru-baru ini, Shanks mampu mengalahkan Kid dan kru bajak lautnya di luar lautan Elbaf, dan wilayah ini tepat berada di bawah perlindungannya. Tamagon akan mengajak kalian dulu ke belakang, yakni kita akan melihat pada chapter 1054. Di sana ada momen ketika Shanks dan Bagman minum seolah-olah memperbaharui janji lama mereka dan menyatakan bahwa mereka akan mengklaim One Piece. Nah, ini yang menarik. Dalam momen ini ada sedikit foreshadow, yakni kita melihat bahwa botol itu bertanda Sake 67 nomor 5. Yep, ada kemungkinan ini merujuk kepada simfoni kelima Beethoven, opus 67 yang disebut sebagai Simfoni Takdir. Kali ini coba kalian putar musik ini dan dengarkan sendiri bagaimana musik tersebut tampaknya sangat cocok dengan karakter dan kehadiran dari Shanks. Kemungkinan besar Oda Sensei memang sengaja membuat referensi ini, dan referensi ini memberi kita petunjuk besar mengenai niat Oda dengan peran Shanks di dalam cerita tersebut. Bagaimana jika Akagami no Shanks mewakili keseimbangan antara takdir dan juga mimpi? Mungkinkah Oda Sensei terinspirasi dari Shanks sebenarnya adalah bagian dari jangkar yang memberikan keseimbangan struktural dan menentukan kemana mahkota akan bergerak? Jika kita melihat kembali ke chapter pertama, kita bisa melihat bahwa Luffy mengenakan kemeja yang bertuliskan Anchor di bagian depannya. Petunjuk ini mungkin disengaja oleh Oda Sensei dan memberikan kita gambaran mengenai signifikasi Shanks dan perannya secara keseluruhan nanti dalam cerita One Piece. Tujuan utama Shanks ini dalam cerita sejauh ini tampaknya adalah sebagai pembawa perdamaian, menjadi orang yang bekerja paling keras untuk memastikan keseimbangan kekuatan agar tetap terjaga. Nah, tapi kenapa Shanks ini begitu peduli menjaga keseimbangan kekuatan ini? Apakah dia mencoba untuk membuatnya segalanya lebih mudah bagi Luffy? Kita akan coba pecahkan hal ini saat Shanks muncul untuk berbicara dengan Gorosei di chapter 907, kemudian di chapter 908. Di sana, Saint Venus Nasujuro mengatakan Great Cleansing. Hal ini memberikan kita pemahaman bahwa ketika keseimbangan kekuatan berantakan, maka diperlukan pembersihan besar-besaran. Jadi, kemungkinan inilah yang Shanks coba cegah atau tunda. Hal ini menimbulkan pertanyaan, seberapa banyak kebenaran yang sebenarnya diketahui oleh Akagami. Shanks bersama dengan Roger sepanjang perjalanannya dan menyaksikan semua road poneglyph, tapi dia tidak pernah pergi ke Laftel. Jadi berapa banyak yang telah dia pelajari sejak itu? Ada kemungkinan bahwa Roger ini memberitahu Shanks beberapa kebenaran tentang Joy Boy, dan mungkin bahkan menugaskannya untuk menjadi orang yang memastikan bahwa Joy Boy akan ditemukan. Ini pun menjelaskan bagaimana Shanks mengetahui sifat sebenarnya dari Gomu Gomu no Mi yang ia incar. Bagaimanapun cara Shanks mengetahuinya, sepertinya dia memiliki pengetahuan dan pemahaman mendalam tentang ramalan tentang Joy Boy. Ini pun mungkin menjelaskan kenapa Shanks ini menunggu momen tertentu untuk bertemu kembali dengan Luffy. Kita sudah tahu ya bahwa takdir memainkan peran yang sangat penting dalam cerita One Piece. Dengan hal inilah kita bisa mendapatkan ide bagus tentang apa niat utama dari Akagami no Shanks. Yup, Shanks telah menunggu Luffy untuk mencapai tempat tertentu yang berhubungan dengan ramalan Joy Boy.
Mungkin inilah sebabnya dia kini bergerak untuk mengklaim One Piece. Sekarang, Luffy telah bangkit sebagai Joy Boy. Shanks pun bergerak untuk memposisikan dirinya sebagai saingan dari Luffy. Ini semua sepertinya merupakan persiapan untuk reuni dan pertarungan mereka nantinya. Jadi, pertanyaan besarnya, bagaimanakah cara Luffy akan melawan seorang Shanks yang begitu kuat? Mungkinkah Akagami memiliki kelemahan? Yep, untuk saat ini memang masih sulit untuk menerka apa yang kemudian menjadi kelemahan besar dari Shanks. Namun rasanya bukan berarti dia sama sekali tidak memiliki kelemahan. Kita bisa melihat dari beberapa karakter kuat seperti Kaido, Shirohige, atau bahkan Big Mom, di mana mereka memiliki kelemahan terlepas dari status mereka. Kelemahan pertama Shanks ternyata Shanks ini bisa dilukai. Bagaimana Kurohige ini mampu melukai Shanks mengindikasikan bahwa ternyata dia bisa terluka. Tapi masih memang menjadi sebuah misteri bagaimana dan apa yang kemudian menjadi penyebab Kurohige mampu melukai Shanks. Apakah ada rahasia lainnya yang belum kita ketahui tentang Akagami ini? Di awal cerita juga diperlihatkan bagaimana Shanks ini mengorbankan lengannya demi menolong Luffy dari sosok monster laut. Meskipun kemudian dalam ceritanya sejauh ini Shanks memang tidak mengalami masalah sedikit pun dengan satu lengan. Namun seperti yang terlihat saat dia menghadapi Shirohige, Kaido, Akainu, dan juga Kid, bukan mustahil itulah yang jadi kelemahan Akagami akhirnya muncul. Kehilangan sebagian lengan juga bisa membuat Shanks harus kehilangan separuh kemampuannya. Bukti nyata dari hal ini adalah bagaimana Draco Mihawk memutuskan untuk tidak lagi berusaha bertarung ataupun mengalahkan Shanks semenjak dia mengetahui jika rivalnya tersebut harus kehilangan sebagian dari lengannya. Artinya, Mihawk tahu jika Shanks ini sudah kehilangan separuh kekuatannya. Dengan kehilangan sebagian dari kekuatannya, bukan hal mustahil juga jika Shanks ini akan kerepotan ketika menghadapi musuh dengan hanya menggunakan satu lengan saja. Jadi, bagaimanapun cara Luffy ini mengalahkannya, Shanks berniat dari awal memang ingin melawan Luffy. Dan dalam pertarungan ini, mereka berdua akan mewakili kekuatan takdir dan juga impian yang akan berlawanan. Niat dari Shanks adalah mempersiapkan Luffy untuk memahami apa arti sebenarnya menjadi Joy Boy dan tugas terakhir yang ada di depannya. Hal ini hampir pasti akan berhubungan dengan fakta bahwa Roger terlalu dini untuk memenuhi tujuan One Piece sebenarnya. Ini adalah tugas utama yang Shanks ingin persiapkan untuk Luffy, takdir yang sejalan dengan pemenuhan mimpinya. Jadi kesimpulan akhir dari semua ini adalah peran utama dari Shanks adalah mewakili keseimbangan antara takdir dan juga mimpi. Dia mempersiapkan Luffy untuk memahami takdirnya yang sebenarnya sebagai seorang Joy Boy. Yup, sekian pembahasan tahun kali ini ya mengenai peran dari Akagami no Shanks yang kemungkinan besar akan melawan Luffy nantinya dan akan bertemu di Elbaf nanti. Mungkin dari kalian punya pandangan lain terkait dengan bagaimana cara Luffy akan mengalahkan Akagami nanti. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Mohon maaf juga ada analisis yang berlebihan. Sekian dari Tamagon dan turunkan jagar. Mari kita berlabuh.